Gimana nih kabarnya teman-teman? Saya percaya kabar teman-teman luar biasa karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan saya mengambil sebuah tema yaitu mengampuni dan move on. Gengs, kita adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam hal apa coba? Yaps, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu kita adalah duta-duta kerajaan surga. Seperti halnya duta-duta yang lain, kita juga mengemban tugas yang gak kalah pentingnya, yaitu memberitakan kemerdekaan kepada orang-orang melalui perbuatan kita, salah satunya mengampuni dan move on. Tapi sebelum kita memberitakan kemerdekaan itu kepada orang-orang, terlebih dahulu kita juga harus melepaskan keterikatan diri kita sendiri. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita masih terikat dengan masa lalu, rasa bersalah, kekecewaan, insecure, dan ketakutan, hanya membuat kita merasa marah pada diri kita sendiri dan tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kalau hidup dikendalikan oleh rasa takut dan penolakan, kita hanya menyakiti diri kita sendiri dan tidak bisa melangkah maju. Seperti halnya para murid Yesus pada saat itu, mereka hidup dalam ketakutan kepada orang Yahudi. Mereka mengunci pintu serapat-rapatnya dan bersembunyi. Tapi puji Tuhan, Tuhan nyatakan kehadirannya di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka untuk berani kembali. Jadi ayo berdamai dengan diri kita sendiri. Seperti firman Tuhan berkata Yesaya 43 ayat ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yakinlah bahwa hidupmu layak untuk diberikan kesempatan untuk menjadi sosok yang lebih baru. Sosok yang tidak terbelenggu dengan masa lalu dan rasa bersalah yang terus mengusik. Setelah kita bisa mengampuni diri kita sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri sebagai duta kerajaan Allah, kita juga harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Baik itu pacar, mantan, teman, bahkan gebetan yang ngeghosting kita sekalipun harus kita ampuni dan melepas semua dendam kita terhadap mereka. Kita harus mengampuni mereka karena Tuhan aja bilang gini, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Terus kita ngapain gitu mengingat-ingat kesalahan orang-orang gitu, kesalahan orang yang telah nyakitin kita. Tuhan aja gak mau ingat-ingat kesalahan kita. Gak banget kan gengs, capek batin kita aja memendam itu semua, gak bisa chill karena kita terus mengingat-ingat kesalahan orang. Sewaktu kita membuat kesalahan dan orang lain mengampuni kita, pasti kita akan merasakan suatu kelegaan. Jadi kita juga harusnya mengampuni kesalahan orang lain. Dan ketika kamu mengampuni seseorang, harusnya itu bersungguh-sungguh, jangan lain di otak, lain di hati gitu. Terus diingat-ingat dan akhirnya kita mendam lagi perasaan itu. Kita mengingat lagi kesalahan mereka gitu. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Yohanes 20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita mengampuni bukan berarti kita menyetujui perbuatan salah mereka atau menganggapnya tidak akan pernah terjadi. Kita hanya tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Nah, ketika kamu sudah mengampuni diri kamu sendiri dan berdamai dengan diri kamu sendiri, serta sudah mengampuni orang lain, disinilah kamu bisa melangkah untuk menjadi orang yang sudah mengampuni. Kamu bisa hidup tanpa rasa bersalah, berkekecewaan, masa lalu dan ketakutan itu tidak akan pernah mengusik kamu lagi.
Kita maju sebagai seseorang yang dapat menerima diri kita sendiri dan untuk menjadi lebih baik lagi. Hidup dalam mengampuni seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita juga. Tidak usah kita mengingat-ingat kenangan yang lama. Gak usah, itu gak penting lagi. Karena buatlah kenangan lama itu menjadi pembelajaran untuk kita. Untuk maju bersama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat yang kelima. Tuhan aja bilang gitu. Terus ngapain kita tuh masih terhalang dengan masa lalu yang lama gitu. Amsal 28 ayat yang ke-13. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.